Oke, kita mulai dengan fitur utama kamera Realme 9 Pro yang sangat fenomenal, yaitu 50 megapiksel karena menggunakan sensor kamera flagship Sony IMX766 yang juga digunakan oleh handphone flagship yang harganya 10 jutaan, misalnya Realme GT2 Pro, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 dan Vivo X70 Pro. Di sini kita bisa mengaktifkan fitur AI yang bisa membuat warnanya lebih hidup. Flash ada 4 pilihan. Pertama, dinonaktifkan. Kedua, nyala pada saat ambil gambar. Ketiga, otomatis tergantung pencahayaan. Dan yang keempat, flashnya nyala terus. Seperti apa kecepatan autofocus kameranya? Seperti ini ya, cukup cepat. Untuk timernya bisa setting 3 detik atau 10 detik. Sekarang kita beralih ke fitur kamera potret di mana background objek bisa blur atau bokeh. Tingkat blur atau bokeh backgroundnya bisa diatur ya. Semakin ke bawah semakin blur backgroundnya. Tapi kalau di ke atas ini berarti backgroundnya tidak blur. Efek backgroundnya bisa disesuaikan ya, bisa yang berwarna objeknya saja atau efek lainnya. Sekarang kita pindah ke fitur foto standar. Di fitur ini kita bisa mengambil gambar ultra wide atau di zoom yang bisa didekatkan lagi objeknya sampai 20 kali zoom. Untuk SDR bisa disetting manual atau auto atau dinonaktifkan. Ini juga untuk flashnya ada 4 pilihan, bisa nonaktif, aktif ketika bergambar, otomatis tergantung pencahayaan, dan menyala terus. Sebagaimana yang tadi ya, yang 50 megapiksel. Juga bisa diaktifkan AI-nya biar gambar bisa lebih terang dan hidup warnanya. Rasio hasil gambarnya juga bisa diatur sesuai dengan selera kita ya, bisa kotak, persegi panjang, atau lebar, bahkan full layar ya. Selanjutnya kita masuk ke menu video ya. Di sini saya perhatikan ada yang janggal ya, dimana untuk ultra wide-nya tidak lebih lebar dari standarnya. Bisa dicek di layar. Di menu video ini kita bisa ambil video bokeh, dimana background objeknya bisa blur dan bisa disetting juga tingkat keblurannya. Namun sayang, untuk video bokeh ini hanya mentok di resolusi 720 atau HD. Juga ada berbagai pilihan efek backgroundnya sebagaimana ada di menu potret foto tadi ya. Untuk video normal ada 3 pilihan resolusi ya. Pertama HD atau 720 dengan 2 pilihan fps 30 dan 60. Kemudian yang kedua Full HD 1080 pixel dengan pilihan 60 fps atau 30 fps. Nah, sedangkan untuk resolusi 4K itu hanya mentok di 30 fps. Tidak bisa memilih 60 fps. Warna video juga bisa dihidupkan dengan pilihan AI ya. Flashnya hanya 2 pilihan ya, aktif atau nonaktif ketika mengambil video. Berikutnya ada menu street camera ya, yang bisa diatur untuk tempelan ultra wide nya. Ada 4 pilihan street. Yang pertama, membuat cahaya di belakang seperti laser ya.
bisa dilihat di layar lah seperti apa. Timernya bisa diaktifkan, ada dua pilihan ya, 3 dan 10 detik. Kemudian juga bisa merubah format RAW atau JPG untuk hasil fotonya. Flashnya ada 4 pilihan. Sekarang kita pindah ke menu yang menjadi andalan kamera flagship ini, yaitu gambar atau video pada malam hari yang hasilnya begitu mengagumkan ya. Untuk settingannya sama persis dengan fitur foto standar yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk settingan umum kamera dan videonya seperti ini ya, bisa dimunculkan watermark atau enggak gitu. Nah cuman tidak ada pilihan stabilizer karena memang sudah default. Untuk video Full HD ada seperti ACE, namun untuk 4K nya voice nya kurang efektif ya. Sekarang kita masuk ke fitur terakhir dari kamera Realme 9 Pro, yaitu More. Situ ada yang bisa saya pakai, yaitu menu timelapse yang bisa diatur kecepatannya, jadi mulai cepat dan cepat sekali tergantung objek video yang kita ambil. Namun disitu ada keterangannya ya, di masing-masing kecepatan. Kemudian ada pilihan slow motion ya, yang tingkat kelambatannya bisa disesuaikan. Adapun resolusi videonya ada 2 pilihan, yaitu HD dan Full HD. More berikutnya adalah fitur dual view video ya, dimana kamera belakang dan depan bisa aktif secara bersamaan. Demikian fitur-fitur kamera yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh foto dan videonya, yuk kita saksikan berikut ini. And in the past, the